Perkenalkan saya Hanifan Muhammad Naufal bersama rekan saya. Ita Farid Mahya dari SMA Negeri 2 Klaten. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah judul yaitu Air, Tradisi, dan Identitas Sosial. Studi sosiologis tentang praktik Merti Tirto dan Kenduri Banyu di Desa Ponggo. Tradisi Merti Tirto dan Kenduri Banyu di Desa Ponggo merupakan respons sosial kultural terhadap tantangan lingkungan sekaligus wujud penghormatan pada air sebagai sumber daya kehidupan. Lebih dari sekedar ritual, keduanya berfungsi memperkuat solidaritas, identitas kolektif, serta hubungan harmonis antar manusia dan alam. Merti Tirto diwujudkan melalui pembersihan mata air dan doa bersama, sedangkan Kenduri Banyu jadi simbol syukur dan kebersamaan sosial. Penelitian ini berupaya mengkaji makna, fungsi, serta dampak ekologis dan sosial ekonomi tradisi tersebut. Untuk merumuskan model pengelolaan air yang berakar pada budaya dan struktur sosial masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang dapat kita analisis di antaranya. Yang pertama, bagaimana praktik tradisi Merti Tirto dan juga Kenduri Banyu dapat merefleksikan konstruksi sosial masyarakat Desa Ponggo dalam memaknai air sebagai simbol budaya dan identitas kolektif. Yang kedua, bagaimana praktik tradisional tersebut membentuk relasi sosial dan memperkuat kohesi antar anggota komunitas dalam konteks pengelolaan sumber daya air. Dan yang ketiga, dalam kerangka mitigasi bencana, basis budaya, bagaimana tradisi Merti Tirto dan juga Kenduri Banyu berperan dalam hal tersebut dalam bentuk strategi adaptatif masyarakat terhadap ancaman kekeringan dan juga banjir lokal yang dapat terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yang pertama, bagaimana praktik tradisi Merti Tirto dan Kenduri Banyu merefleksikan konstruksi sosial masyarakat Desa Ponggo dalam memaknai air sebagai simbol budaya dan identitas kolektif. Yang kedua, bagaimana praktik tradisional tersebut membentuk relasi sosial dan memperkuat kohesi antar anggota komunitas dalam konteks pengelolaan sumber daya air. Dan yang ketiga, dalam rangka mitigasi bencana berbasis budaya, bagaimana tradisi Merti Tirto dan Kenduri Banyu berperan dalam membentuk strategi adaptif masyarakat terhadap ancaman kekeringan dan banjir lokal. Adapun hipotesis yang didapati yaitu, yang pertama, tradisi Merti Tirto dan juga Kenduri Banyu merupakan praktik budaya yang merefleksikan identitas sosial masyarakat Desa Ponggo serta memuat nilai-nilai simbolik tentang relasi manusia dengan alam. Yang kedua, pelaksanaan kontribusi tradisi ini dalam memperkuat kohesi sosial dan juga solidaritas komunitas menjadi dasar dalam pengelolaan kolektif sumber daya air. Yang ketiga, tradisi Merti Tirto dan juga Kenduri Banyu berfungsi sebagai bentuk mitigasi bencana budaya yang berbasis memperkuat kemampuan masyarakat adaptasi terhadap resiko ekologis seperti kekeringan, banjir lokal, dan bencana yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 3 teknik utama untuk mencari informasi. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber terpilih seperti warga lokal, sesepuh desa, aparat desa, pengelola UMKM, serta pengelola umbul di Ponggo. Yang selanjutnya adalah observasi. Observasi dilakukan secara langsung di Desa Ponggo, khususnya saat prosesi tradisi Merti Tirto dan juga Kenduri Banyu berlangsung, untuk memahami dinamika sosial dan makna budaya yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan juga informasi terdahulu melalui buku, arsip, foto, gambar, maupun karya monumental yang relevan dengan penelitian. Melalui kombinasi metode dan juga teknik pengumpulan ini, kami sebagai peneliti dapat mempunyai informasi yang lebih valid, komprehensif, dan juga mendukung analisis kami dalam penelitian. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi Merti Tirto dan Kenduri Banyu di Desa Ponggo mencerminkan pemaknaan air sebagai sumber kehidupan sekaligus simbol budaya dan identitas kolektif masyarakat. Lebih dari sekedar ritual, tradisi ini memperkuat nilai gotong royong, solidaritas, serta kohesi sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Selain itu, keduanya berfungsi sebagai strategi adaptif masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana seperti kekeringan dan banjir, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata budaya dan usaha mikro. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial ekonomi serta identitas budaya masyarakat Ponggo. Dari penelitian yang ada, kami mendapati beberapa hal yang masih bisa dikembangkan, di antaranya yang pertama, pelestarian dan dokumentasi untuk penguatan tradisi sebagai agenda tahunan, yang kedua, model edukasi dan mitigasi berbasis budaya, yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dan peran tokoh adat, yang keempat, kolaborasi multisektoral dinas pendidikan, penelitian, LSM, swasta, dan yang terakhir adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan.